Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada hari ini, saudara, saya ingin menginformasikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberi peluang damai kepada Presiden Joko Widodo. PDIP memberi syarat ke Jokowi jika ingin memperbaiki hubungan dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat utama Jokowi itu disampaikan oleh seorang kader PDIP yang bernama adalah Aryo Seno Baskoro. Dan syarat dan ketentuan itu adalah biasa-biasa saja, saudara. Jadi Jokowi harus mengedepankan atau mengutamakan daripada kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan keluarga. Menurut saya syarat ketentuan itu sampel-sampel saja ya kan, tapi harus diperhatikan Pak Jokowi bahwa harus mengedepankan dan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan keluarga dalam konteks kenegaraan saja, saudara. Jadi sebenarnya sih sampel-sampel saja atau persyaratan yang diinginkan oleh Ibu Megawati kepada Joko Widodo. Dan ini semua sebenarnya sudah diungkap, saudara. Kalau kita melihat itu diungkap oleh yang bernama Aryo Seno Baskoro ini dalam YouTube, di kanal YouTube Kompas TV. Seno menegaskan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara merupakan prinsip yang harus dipegang oleh Megawati. Megawati tersebut atau Megawati tidak pernah berubah mengenai prinsip tersebut. Maka dari itu, soal pertemuan siapapun tokoh dengan Megawati nantinya itu tidak hanya menghasilkan kesepakatan atau keputusan politik belaka. Maka kami rasa apapun nanti yang menjadi hasil dari pertemuan yang akan terjadi dan belum terjadi antara Megawati dengan Jokowi ini, yang penting adalah demi kebaikan bangsa, negara, dan adalah memegang teguh prinsip daripada mengedepankan kepentingan atau kebaikan bangsa dan negara di luar kepentingan keluarga. Ini yang diharapkan oleh Megawati Soekarno Putri, saudara. Seno ini kita ulas sedikit ya, saudara. Siapakah Seno? Seno ini adalah seorang juru bicara pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Dia memandang wajar apabila banyak tokoh ingin bertemu dengan Megawati lantaran tidak ada masalah personal hubungan apapun juga dengan Megawati, saudara. Jadi kalau misalkan Megawati mau ketemu dengan para tokoh siapapun, itu tidak ada masalah, karena Megawati tidak pernah bermasalah perkara perkara ini ya, saudara, perkara pribadi daripada Megawati. Termasuk soal rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, ya kan? Itu pun menyambut baik apabila kedua tokoh ini jadi bertemu. Jadi dalam rangka hubungan personal, tentu itu sesuatu yang wajar itu. Dan apapun kabar bertemunya tokoh-tokoh politik pasca pemilu 2024 tahun ini semakin menguat, saudara, semakin menguat ya. Jadi kalau kita lihat ini ada dua tokoh yang digadang kuat untuk bertemu, yaitu adalah Megawati dengan Prabowo, saudara. Dan ini sangat kuat, saudara. Ini kalau kita lihat ya, mungkin kita tidak tahu apakah mereka juga sebenarnya sudah ada pembicaraan, kita belum tahu ya.
Jadi namun dikabarkan pertemuan itu bakal didahului oleh Puan Maharani, saudara. Jadi Megawati biasa memberikan mandat kepada Puan Maharani melakukan komunikasi politik dengan tokoh yang akan diajak bertemu. Contohnya dengan Prabowo. Jadi Bu Megawati memberi kesempatan kepada Puan Maharani dan melakukan komunikasi politik dengan orang yang akan ditemui, yaitu adalah Prabowo Subianto. Dalam hal ini Ketua DPP PDIP, yaitu adalah Said Abdullah, itu mengungkapkan bahwa Megawati telah menugaskan Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo. Jadi dalam 1 poin dan 2 poin itu muaranya Ibu Megawati menugaskan Mbak Puan untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, Mbak Puan memberikan laporan kepada Ibu Megawati, dan Ibu Megawati lah yang akan mengeksekusi, atau mungkin dia memberikan lagi jawaban kepada Puan kapan bertemunya, dan Puan melakukan hubungan komunikasi dengan Prabowo, ditentukan hari dan tanggalnya, dan di situ keduanya akan bertemu. Itu saja, saudara. Sebenarnya sih sampel-sampel saja. Terus mengenai pertemuan antara Prabowo dan Megawati, ya kan, hingga saat ini memang belum terlaksana. Harapan kita dalam waktu dekat ini, Ibu Megawati setelah mendengar dari Puan Maharani bisa segera memberikan jawaban kapan diadakan pertemuan dan mengeksekusi segala macam yang ingin Ibu Megawati utarakan terhadap Prabowo Subianto. Meskipun hari ini sudah masuk hari ketiga perayaan Idul Fitri 2024 dan Megawati juga sudah menerima banyak tamu di kediamannya di Jalan Tugu Umar, saudara, Menteng, Jakarta Pusat. Jadi itu semenjak dari Lebaran pertama Megawati juga bertemu, ya, dan sekarang ini sudah masuk ke Lebaran ketiga. Satu-satunya pihak Prabowo yang sudah bersilaturahmi ke kediaman Megawati adalah Ketua Umum kampanye dari nasional, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, yaitu adalah Ruslan Ruslani. Ruslan Ruslani sudah bertemu dengan Ibu Megawati 2 kali, saudara. Jadi waktu pagi hari, Ruslan Ruslani ini datang ke kediaman Ibu Megawati, dan di situ memang Ibu Megawati sudah ada tamu, saudara, beberapa tamu. Dan kemudian Ruslan Ruslani ini kembali ke rumah dan balik lagi, saudara. Pada sore hari balik lagi, dan dia bertemu secara serius dengan Ibu Megawati. Itulah yang cukup makan waktu, ya. Jadi pertamanya sih sebentar aja, saudara. Sepertinya pertama itu hanya membuat janji akan balik lagi ke Tengku Umar. Dia ingin berbicara serius antara Ruslan Ruslani dengan Ibu Megawati. Saya rasa ini adalah membawa pesan-pesan khusus dari Prabowo Subianto. Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto tidak harus berujung pada sebuah koalisi, saudara. Karena kita tahu di dalam bentuk parlementer tidak ada yang namanya oposisi dan tidak ada yang namanya koalisi, saudara. Karena parlementer itu adalah satu dengan ungkapan gotong royong, itu yang dipentingkan. Di dalam gotong royong memang, saudara, tidak harus selalu gotong royong itu bahwa PDIP ini harus di dalam koalisi Gerindra ataupun mungkin Prabowo. Ya, karena bisa juga koalisi itu betul PDIP memang ada di Prabowo atau di dalam pemerintahan Prabowo, tapi tidak di dalam, saudara. Ini hanya mereka berada di luar, yang satu adalah berada di dalam. Ini bedanya tentang parlementer ini, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa sistem parlementer tidak mengenal yang namanya adalah oposisi maupun koalisi, karena tidak ada, saudara.
dan yang ada adalah hanya gotong royong. Pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo tidak melulu diinterpretasikan suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan. Maka nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan Pak Prabowo adalah pemenang pemilu presiden ya. Misalkan ini sekarang misalkan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Prabowo ini adalah pemenangnya. Ya, mau tidak mau Ibu Megawati harus menerima saudara, karena ini yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Tidak ada masalah saudara. Jadi Ibu Megawati pasti mau menerima Prabowo sebagai pemenang karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini adalah Basarah menegaskan saudara. Jadi Ahmad Basarah, politikus dari PDIP juga ini juga menegaskan, hingga kini partainya sendiri itu belum menentukan sikap apakah akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo selanjutnya saudara. Ini belum ada keputusan. Jadi keputusan itu akan disampaikan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif berdasarkan Kongres PDIP. Apalagi PDIP tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi di dalam pemerintahan. Karena di dalam doktrin politik saudara, karena di dalam doktrin politik PDI Perjuangan, kita tidak mengenal yang namanya istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Pancasila itu ada yang dipegang adalah dengan gotong royong. Itu adalah prinsip daripada PDI Perjuangan. Yang dipegang adalah gotong royong. Nanti mau di dalam maupun di luar pemerintahan itu tergantung daripada keadaan saudara. Dan itu yang memutuskan adalah seorang ketua umum yang bernama Megawati Soekarno Putri. Jadi intinya kita bekerja sama. Kalau nanti di luar pemerintahan maka kami akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik jadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan saudara. Jadi ini adalah bisa juga fleksibilitas yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri. Nanti mau di dalam maupun di luar, nanti dilihat keadaan berikutnya. Dan sekarang pun belum ditentukan karena sampai detik ini juga belum terjadi pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Jadi rasanya PDIP hingga kini masih menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Tapi secara pribadi saya kira meskipun mungkin secara fisik ya kan belum bertemunya Ibu Megawati dengan Prabowo, tetapi saya yakin bahwa beliau ini ada kontak batin antara mereka berdua. Kan ini adalah ungkapan daripada orang-orang daripada PDIP sendiri ya. Adapun kabar bakal bertemunya tokoh-tokoh politik pasca pemilu 2024 pada momentum Idul Fitri tahun ini semakin menguat, saudara, semakin menguat. Jadi terutama adalah dua tokoh yang digadang kuat bertemu yaitu adalah Megawati dan Prabowo. Mungkin dikabarkan pertemuan itu bakal didahului oleh Puan Maharani. Ini adalah informasi yang didapat oleh semua. Maksudnya orang-orang PDIP. PDIP memberikan atau mungkin Ibu Megawati memberikan perintah kepada Puan Maharani untuk melakukan pertemuan-pertemuan saudara. Yang satu adalah pertemuan dengan Prabowo Subianto dan mungkin yang tidak lupa adalah yang berikutnya pertemuan dengan Jokowi saudara. Ini biasanya dilakukan pertama Ibu Megawati memberikan instruksi pada Puan Maharani. Karena Puan adalah anak dari anak kandung daripada Megawati Soekarno Putri dan Puan adalah Ketua DPR RI. Ya kan, yang berikutnya kita lihat aja saudara. Bahwa Puan ini adalah Ketua DPR RI. Dan dalam hal ini Ketua DPP ini saudara, Ketua DPP
Said Abdullah mengungkapkan bahwa Megawati yang menugaskan Puan untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo. Dan seperti Ahmad Basara, seperti Adil Abdullah, terus Aryo Seno, itu adalah orang-orang yang ditugasi oleh Megawati Soekarno Putri, saudara, untuk melakukan hubungan atau komunikasi dengan siapa saja. Itu yang ditunjuk. Dan kita tahu bahwa misalkan sekarang ini Ketua DPP PDIP Said Abdullah itu mengungkapkan bahwa Ibu Megawati mengutus Puan Maharani untuk melakukan komunikasi dengan Prabowo. Ini yang dilakukan. Jadi dari 1 poin dan 2 poin pun muaranya Ibu menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Ibu Megawati tentu menugaskan anaknya sendiri ya, Puan Maharani. Jadi setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan membuat laporan, saudara. Ini kata Said Abdullah ya. Mbak Puan akan membuat report atau laporan kepada Ibu Megawati sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo. Dan tentunya ini akan diambil suatu keputusan, saudara. Nanti Ibu Megawati yang mengeksekusi kapan diadakan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, saudara. Dan mungkin akan membahas mengenai kebangsaan atau mungkin apa saja yang perlu diungkap oleh Ibu Megawati. Jadi secara terpisah politisi ya kan, secara terpisah politisi senior PDIP, ada seorang yang bernama Hendrawan Supratekno mengatakan partainya tetap mendoakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap berjalan dengan baik hingga selesai pada Oktober 2024 mendatang. Dan ini harapan daripada Hendrawan Supratekno, juga harapan daripada Ibu Megawati Soekarno Putri dan siapa-siapa saja penguasa yang ada di PDIP juga mendoakan supaya Jokowi ini sampai akhir selesai, sampai akhir pemerintahan yaitu pada Oktober 2024. Hal itu disampaikan Hendrawan usai bertanya, apakah rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto menjadi sinyal Megawati mau rekonsiliasi dengan Jokowi, saudara. Nah ini, saudara, ini adalah ada hubungan. Jadi kalau misalkan Supratekno ini, Hendrawan Supratekno ini menanyakan pada Mbak Puan, ya saya nggak tahu apakah ini mungkin bisa dibahas secara terbuka. Tapi yang penting, apakah pertemuan antara Megawati dengan Prabowo ini ada kaitannya? Nanti ada membawa berita dari Joko Widodo, karena pasti Prabowo ini masih connect, ya kan, sampai sekarang masih connect dengan Prabowo. Dan ini adalah pertanyaan daripada Hendrawan Pratekno, saudara. Jadi bagaimana posisi Pak Jokowi sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya? Kita doakan supaya berakhir dengan baik, itu kata Hendrawan kepada kompas.com pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 4 April 2024. Terlepas dari catatan pencapaian indeks demokrasi yang memburuk, nepotisme yang menggerogoti legasinya, dan sejumlah pekerjaan rumah tidak mudah bagi pembangunan negara bangsa selanjutnya. Itu adalah ungkap daripada seorang anggota Komisi 11 DPR RI. Soal rencana pertemuan, Hendrawan menegaskan, sebagai kader dia menunggu realisasi pertemuan itu. Dia enggan berspekulasi terlebih dahulu atas rencana pertemuan itu. Saya menilai rencana pertemuan tersebut baik adanya. Karena Mbak Puan Maharani juga mendapat tugas dari Ibu Megawati untuk melakukan komunikasi politik dengan Prabowo Subianto. Dan kita juga ingin segera difinalisasi, segera direalisasikan pertemuan dengan Prabowo dan Ibu Megawati ya. Ini harapan daripada kita. Jadi bagaimana menilai pertemuan tersebut sebaiknya dilakukan setelah
persoalan sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi, saudara. Ini harapan daripada kita. Jadi semoga Ibu Megawati juga menyelesaikan segala permasalahan atau pertemuan dengan Prabowo ini setelah, ya kan, setelah sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi ini selesai, yaitu tanggal 22 Oktober 2024. Jadi ia turut menyinggung tulisan daripada Ibu Megawati ya yang dimuat di harian Kompas, saudara. Ibu Megawati menulis surat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi harapan daripada Ibu Megawati supaya Mahkamah Konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi ini mempunyai jiwa kenegarawanan yang mumpuni, yang diharapkan bisa memutuskan segala perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dengan baik. Terima kasih saudara atas semua informasi yang saya berikan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you, God bless you, dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih saudara.